Hal dalam pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel. Yang pertama, stelsel nyata. Stelsel nyata menjadikan objek sesungguhnya atau yang benar-benar nyata sebagai dasar pengenaan pajak. Kelebihan yang dimiliki oleh stelsel nyata yakni pengenaan pajaknya lebih tepat karena pada perhitungan yang sebenarnya. Kelebihan inilah yang membuat stelsel nyata disebut juga sebagai stelsel real. Akan tetapi, terdapat kelemahan yang melekat dalam stelsel ini, yakni pajak hanya bisa diketahui setelah akhir tahun. Contoh SPT tahunan orang pribadi. Yang kedua, stelsel anggapan. Pengenaan pajak yang berdasarkan pada suatu hal yang dianggap sebenarnya dengan cara yang dilegalkan undang-undang. Kelebihan stelsel anggapan yakni pembayaran pajak dapat dibayar langsung. Namun, stelsel ini memiliki kelemahan, yaitu pembayaran pajak bukan berdasarkan pada objek yang sesungguhnya. Contoh, pada awal tahun beranggapan bahwa angsuran pajak terutang sama dengan tahun sebelumnya, karena penghasilan yang diperoleh dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Seperti perhitungan PPh pasal 25. Yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel yang menggunakan stelsel anggapan pada perhitungan awal tahun dan menggunakan stelsel nyata pada perhitungan akhir tahun. Jadi, stelsel campuran merupakan perpaduan antara kedua stelsel tersebut. Contoh, surat pemberitahuan pajak tahunan badan. Asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak menggunakan 3 asas. Yang pertama, asas domisili. Pengenaan pajak atas seluruh penghasilan termasuk dari luar negeri yang diperoleh pihak yang berdomisili di Indonesia. Contoh, Nasuha merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, memperoleh penghasilan dari Indonesia dan luar negeri. Walaupun penghasilan Nasuha diperoleh di luar negeri, dia tetap akan dipungut pajak oleh negara Indonesia karena dia berdomisili di Indonesia. 2 asas sumber. Asas ini menyatakan pengenaan pajak hanya berdasarkan objek pajak yang berasal atau bersumber dari wilayah teritorial, tanpa memandang status wajib pajak. Contoh 1. Pak Randi merupakan warga Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jepang. Meskipun secara dokumen kebangsaan Pak Randi adalah warga negara Indonesia, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya, Pak Randi bukan wajib pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah Indonesia, karena Pak Randi tidak memiliki sumber penghasilan dari negara Indonesia. Contoh 2. Tuan Lee seorang warga negara Korea Selatan memberikan jasa maintenance di perusahaan es cabang Indonesia yang berpusat di Korea Selatan. Atas kerjanya ia memperoleh honor sebesar 200 juta rupiah. Ia juga melakukan servis di perusahaan yang sama cabang Singapura dan menerima honor sebesar 100 juta US dolar Singapura. Tuan Lee merupakan warga negara asing, sehingga yang dikenai pajak di Indonesia hanya honor yang diperoleh dari Indonesia. 3. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan memandang status kebangsaan atau
kewarga negaraan seseorang dalam menentukan pengenaan pajak. Contoh 1. Tuan Jarwo berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Indonesia, maka Tuan Jarwo wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Contoh 2. Alarik Calum berkebangsaan Amerika. Contoh 2. Alarik Calum berkebangsaan Amerika, tinggal di Indonesia selama lebih dari 12 bulan berturut-turut tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara Indonesia. Maka Alarik Calum wajib dikenai pajak selama dia memperoleh penghasilan dari Indonesia. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem yang mengatur kewenangan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pemerintah, baik pusat maupun daerah, sedangkan wajib pajak bersifat pasif. Contoh SKP. 2. Self-Assessment System. Sistem ini mempercayai wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan perpajakan sendiri. Contoh PPh dan PPN. Withholding System. Sistem yang pemungutan dan pemotongannya dilakukan oleh pihak ketiga. Contoh, pemerintah daerah memungut pajak restoran melalui pengusaha restoran. Syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak perlu dipenuhi agar tidak terjadi perlawanan dalam mekanisme pemungutannya. Beberapa syarat pemungutan tersebut antara lain: pertama, syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dasar keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi. Syarat yuridis. Dasar pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak jangan sampai menghambat aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contoh, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran perdagangan atau perindustrian. Jangan sampai perusahaan-perusahaan akan gulung tikar karena efek dari tarif yang dibebankan sebagai dasar pemungutan pajak. Syarat finansial. Pemungutan pajak dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga biaya yang digunakan dalam memungut lebih kecil daripada pajak yang dipungut. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Efektif maksudnya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Contoh, wajib pajak mengambil form surat pemberitahuan atau SPT tahunan sendiri ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau mendownload sendiri di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai upaya pemerintah ingin menghemat biaya. Syarat sederhana. Sistem yang digunakan dalam memungut
pajak harus dibuat secara praktis dan sederhana, agar wajib pajak lebih mudah dalam memahaminya. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat. Contoh, bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan atau PPH yang berlaku bagi badan, PT, CV, dan lain-lain maupun perseorangan atau orang pribadi.